Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Norman Bernando. Di video ini dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aktuator pneumatik. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa macam aktuator. Nah, di video ini saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu aktuator pneumatik. Nah, aktuator pneumatik itu adalah aktuator yang bekerja atau menggerakkan mekanisnya itu menggunakan udara ya. Jadi udara yang dikompresi. Nah, untuk komponen sendiri ini terdiri dari kompresor, lalu tabung atau tangki untuk menyimpan, kemudian dryer ya. Dryer itu fungsinya untuk mengeringkan, misalkan kan udara itu kan tidak sepenuhnya misalkan CO2 atau karbon aja atau tidak, kan campur-campur. Nah, juga mengandung namanya uap air. Nah, kan kita mengambilnya dari udara luar ya, jadi masih tercampur dengan uap air dan segala macam tersebut. Nah, dryer ini fungsinya untuk mengurangi kadar airnya juga. Nah, selain itu ada juga katup. Nah, di sini adalah komponen yang penting juga di sini. Soalnya katup tersebut digunakan untuk merubah-rubah arah dari udara yang dikompresi tadi ya, diarah-arahkannya menggunakan katup tersebut. Nah, bicara mengenai katup, di sini saya akan memberikan beberapa contoh katup, jenis katup ya. Ada katup yang bisa diatur secara manual ataupun secara otomatis ya, menggunakan kalau yang manual itu menggunakan kayak regulator yang kayak di gas-gas yang untuk masak itu ya. Nah, itu juga namanya pressure regulating valve. Nah, dia bisa diatur secara manual. Jadi misalkan nanti kita membutuhkan tekanan sekian gitu kan, tapi ya tekanan yang ada itu terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu kan, bisa diatur menggunakan regulator tersebut. Terus ada lagi katup relief ya, katup relief. Nah, cara kerja katup relief ini adalah di dalamnya itu mekanisme ada sebuah lubang kan. Nah, di sini ada plunger ataupun untuk plunger tersebut berbentuk kayak ujung skrup, jadi kerucut gitu ya. Kemudian di samping-sampingnya terdapat spring atau pairnya tersebut yang akan menekan dengan kekuatan berapa tekanan berapa kPa, dia akan kPa atau bar dia akan mundur karena tekanannya kalah. Kekuatan spring tersebut sudah dihitung oleh si pembuat rangkaian tersebut ya. Jadi dia akan mengalirkan kelebihan dari tekanan tersebut ya. Jadi kalau kelebihan tekanan udah beres, dia akan kembali karena didorong oleh spring tersebut. Nah, kemudian untuk komponen lainnya selain katup, ada juga hose ataupun selang ya. Nah, hose ataupun selang ini juga dia itu komponen utama juga di sini. Jadi untuk spesifikasinya menurut dengan seberapa kuat tekanan yang dipakai dalam sistem ini. Jadi semakin tinggi tekanannya, berarti harus semakin tebal dan semakin kuat juga perpipaannya itu atau hose-nya itu. Nah, untuk selanjutnya seperti tadi kan udah ada itu ya, apa namanya, dryer. Nah, sekarang selanjutnya lagi untuk filter ya, filter udara. Jadi biar tidak ada kotoran yang masuk juga dari dryer tadi. Kan kalau filter kan untuk mengeringkan ya, tapi kan masih ada debu atau apa itu masuknya. Nah, di filter ini juga mengurangi kondisi tersebut. Jadi udara yang masuk di dalam sistem itu sama filternya dibuat agar sebersih mungkin. Karena kalau namanya udara, katup udara, misalkan tadi katup relief tadi ya, misalkan di situ menumpuk debu, lama-lama dia tidak akan optimal atau
jadi tidak lancar gitu membuka tutupnya, karena ada debu yang menumpuk di situ lama-lama gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah sistem pelumasannya. Nah, walaupun full menggunakan angin, tapi tetap di situ ada pelumasannya, ada minyak pelumasan khusus. Itu fungsinya juga untuk tadi, untuk misalkan ada komponen valve, kan itu kan katup itu kan di dalamnya kan ada besi dengan besi ya menutupnya ya. Nah, maksudnya pelumas ini juga untuk melumasi ini juga. Maka kalau ada debu, kadang suka ikut campur dengan pelumasan ini, lama-lama jadinya kotor gitu. Nah, kemudian untuk membuat sebuah rangkaian sistem pneumatik ini biasanya menggunakan fluid simulator, fluid sim ya, dari singkatan fluid simulator, pneumatic simulator juga bisa. Itu fungsinya untuk membuat simulator sebuah PLC, pneumatik ataupun hidrolik ya. Jadi di situ kita harus paham lambang-lambangnya, lambang-lambang dari katup tersebut. Ada yang katup yang single action, ada yang double action gitu kan. Terus komponennya misalkan, terus ada katup untuk relay valve juga gitu kan. Terus ada besaran pipanya itu ada juga yang fixed, ada yang bisa dilonggarkan dan dikencangkan juga besarannya, diameternya, keterbuka tutupnya itu. Kemudian untuk penggunanya sendiri, misalkan untuk hidrolik untuk tempat cuci mobil ya, sekarang kan tidak harus menggunakan hidrolik yang menggunakan minyak itu ya, karena terlampau mahal ya. Sekarang menggunakan pneumatik pun sudah bisa mengangkat. Nah, itu lebih efisien daripada menggunakan yang minyak tadi. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.